Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah secara online, renungan malam singkat. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu yang baik. Mari kita pergunakan itu juga dengan baik. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebelumnya sucikan kami, kuduskan kami supaya kami boleh berlayak bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi bacakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam 2 Korintus ini, Rasul Paulus ingin memberikan satu nasihat yang luar biasa, yaitu ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Dan kita tahu bersama saudara, bahwa kejatuhan Adam jatuh dalam dosa, maka itu menjadikan jurang pemisah yang sangat lebar antara kita dengan Allah. Ya, Adam jatuh dalam dosa, maka itu mengakibatkan jurang yang sangat lebar, pemisah yang sangat lebar antara kita dengan Allah. Tapi oleh karena cintanya Allah kepada manusia, maka Dia berikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita yang dulunya manusia yang tidak layak, kita manusia yang najis, kita manusia yang kotor, kita manusia yang sangat berdosa. Tetapi oleh karena Allah sangat mengasihi dunia ini, maka Dia berikan Yesus Kristus kepada manusia. Untuk apa? Untuk ketebusan segala dosa-dosa kita. Ya, kita tahu bersama bahwa bulan ini adalah bulan Natal. Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk memberikan hidupnya bagi kita, menebus kita. Ya, Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dia mau bersama-sama tinggal dalam dunia kita, di dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Karena satu hal, Dia sangat mengasihi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita, bahkan Dia harus rela mati di kayu salib. Untuk apa? Ketebusan segala dosa-dosa kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa dulu kita adalah manusia kotor, manusia yang tidak layak, seperti kain gombal, kain kotor, tapi oleh karena cinta Allah, Dia berikan Yesus di bulan Natal ini. Yesus lahir bagi kita semua. Mari kita sambut Dia. Mari kita buka hati kita untuk menyambut Yesus, Raja di atas segala raja, yang lahir bagi kita. Dan Dia mau berikan hidupnya bagi kita. Ya, karena begitu besar cinta Allah bagi kita semua. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang kotor, kehidupan kita yang najis, kehidupan kita yang berdosa, yang lama itu sudah berlalu, sudah kita tinggalkan. Bahkan pujian mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika dia menyadari bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka kita adalah ciptaan yang baru. Nah, kalau kita menyadari bahwa Kristus
lahir bagi kita dan kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, maka kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru, hidup yang baru. Maka kehidupan yang lama kita sudah kita tinggalkan, kehidupan yang lama kita sudah kita matikan. Oleh karena itu di sini dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kalau kita menyadari seperti ini saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru, mari saudara, hiduplah sesuai perkenanan Allah. Kita lupakan, kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Dulu mungkin kita suka menyimpan kepahitan, dulu mungkin kita suka menyimpan kemarahan. Dulu hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Dulu kita selalu menyakiti hati Tuhan dengan segala perbuatan kita, tingkah laku kita. Tapi ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru, karena Kristus Yesus ada di dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita harus belajar untuk menghargai Yesus. Kita mau belajar meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita harus hidup dalam ciptaan yang baru. Karena di sini dikatakan yang baru itu sudah datang. Mari saudara, hidup yang lama tanggalkan semuanya. Kehidupan yang najis, yang kotor, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita mau tinggalkan itu. Di bulan Natal ini, kita mau Yesus lahir dalam hati kita. Yesus tinggal dalam hati kita. Dan kita mau belajar menjadi ciptaan yang baru itu. Supaya apa? Supaya hati Tuhan disenangkan. Coba kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-15, Kristus sudah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ada satu perubahan. Mungkin hari-hari yang kita jalani ini, kita lebih fokus kepada diri kita sendiri. Kita lebih egois kepada diri kita sendiri. Kita lebih mengutamakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah mati bagi kita, dan kita adalah ciptaan baru, maka di sini dikatakan hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri lagi. Ini merupakan suatu perubahan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah ciptaan baru. Oleh karena itu saudara, biarlah di bulan Desember ini, Yesus yang lahir bagi kita semua, Yesus datang ke dalam dunia ini, menjadikan kita manusia yang baru, ciptaan yang baru. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru, maka hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tapi hidup kita hanya untuk Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang masih tersisa ini, karena kita tidak tahu kapan mempelai itu datang. Tapi mari, di bulan Desember ini, bulan yang indah, Yesus lahir bagi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita. Maka kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Dan kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah ciptaan baru, mari hiduplah bagi Dia. Bukan bagi kita lagi. Bukan buat diri kita sendiri. Hidup bagi Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah kami tinggalkan Tuhan, yang baru itu datang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan hidup kami bagi Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami bagi Engkau, karena Engkau sudah mati bagi kami dan berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar di hari-hari ini untuk memberikan hidup kami bagi Engkau, bukan buat kami sendiri Tuhan. Karena Engkau sudah lahir bagi kami, Kau sudah berikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu di hari-hari ini Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan hidup-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan Yesus yang baik. Malam ini Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan semuanya menjadi lebih baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk beribadah secara normal Tuhan. Kami rindu Tuhan semuanya berjalan seperti biasa lagi Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan semuanya menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan. Roh takut Tuhan selalu ada dalam hati mereka, supaya mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menilik mereka yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hidup memperkenan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Engkau sudah lahir bagi kami dan sudah berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Kami juga mau hidup bagi Tuhan, bukan buat kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.